cerita gue izin nge-record ya guys ya. Jadi setiap cerita bakalan gue record. Nanti gue pilih-pilih kalau memang dirasa oke untuk kita upload, kita upload. Cuma konten yang ngumpul ini sebenarnya udah banyak. Tapi gue nggak bikin spam sehari satu konten aja. Selanjutnya si Klon pengen bercerita. Langsung aja Klon sama sih kayak Mbak Vanilla yang tadi yang kayak gue bilang itu. Oke guys. Halo, perkenalkan nama gue Clown. Gue juga dari Surakarta juga, kesibukan kuliah. Di sini gue bakal disclaimer dulu. Ini bukan gue yang ngalamin ya, tapi ini temennya abang gue yang abang gue cerita ke gue gitu. Jadi temennya abang aku gitu ya guys ya. Oke oke. Jadi itu gini ceritanya bang, ada 4 orang. Yang pertama tuh adik kakak, kakaknya cowok, adiknya cewek. Nah, yang si cewek ini punya temen. Terus dia tuh lagi ulang tahun kan, dia tuh pengen naik gunung gitu. Terus dia tuh ngajak temennya cowok, jadi kayak cewek cowok. Aku bingung mau nyebut namanya apa enggak ya, di sebuah gunung ya. Jadi itu waktu itu sebelum berangkat mereka udah prepare. Yang berpengalaman tuh cuma 2 orang doang, yang abang-abang itu, yang abangnya si A itu pengalaman banget. Apa enggak kasih nama aja ya bang ya? Ya Siapa boleh namanya boleh. ya? Bebas bang. Si Yogi aja deh. Junet, oke Junet aja, Junet. Oke. Junet sama sama siapa? Owi. Yang Sorry yang bang, gue ketawa. yang cerita siapa tuh? Yang cerita tuh Yang punya si itu, pengalaman, yang punya pengalaman. yang punya pengalaman teman abang gua pas, teman-teman SMA dia. Iya, siapa namanya? Junet. Bukan Bang Yogi namanya yang punya, yang cerita Oke, oke, gitu. Yogi. Nah, itu Bang Yogi sama si Mita aja deh. Si Oke. Mita tuh adiknya. Cewek. Terus ya si Mita tuh punya temen namanya Vanilla. Itu Vanilla tuh. Ah gitu. Oh, dua cewek, satu cowok. Enggak Bang, dua dua cowok, 2 cewek. Oh iya, oke, oke. Dua cowok, dua cewek. Nah, Mhm. si Vanilla itu punya temen cowok namanya Nizar. Itu kayak teman deketnya gitu. Jadi itu si Vanilla minta tolong si Mita buat kayak, Kak, ayo nemenin gue naik gunung dong, gini, 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 gitu. Terus si abangnya bilang gini, lu yakin dek, kan lu agak peka, gini, gini, segala macam. Gak apa bang, gitu. Asal niat kita baik, gue juga pengen naik gunung untuk pertama kali, gitu. Terus juga si Vanilla tuh lagi ulang tahun, katanya gitu. Itu pengen kayak ngerayain di gunung, kayak happy day, terus foto di puncak gitu, katanya. Yaudah, singkat cerita udah prepare, kita berempat tuh berangkat. Asik. Gitu. Atau enggak, kalau enggak abangnya aku aja deh, asik berkelihatan keren gitu bang. Gitu. Oke. Jadi ya, aku sama adik aku, terus si Vanilla sama si Nizar tadi. Mhm. Jebret, berangkat nih kita. Kita udah prepare, kita udah registrasi di gunung tersebut. Tiba-tiba si Vanilla itu tuh dia tuh pucet gitu, kayak kayak gelisah gitu, kayak nahan sakit gitu kan gitu. Ma- Ditanya sama adik gue gitu. Ada kan cewek gitu kan. Aku bilang, Dik, itu temennya kenapa? Coba ditanya gitu. Ya kak, bentar gitu. Jebret tanya tuh, lu kenapa gitu. Enggak apa-apa kok, ayo naik aja, naik gitu. Naik. Tahun berapa bang kejadiannya bang? Sorry bang. Oh, kejadiannya udah lama itu bang. Itu cerita sebelum COVID juga kok. Oh, oke, oke. Udah lama banget itu. Udah berangkat tuh, jebret, 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 jebret. Terus tuh lancar, lancar. Awal tuh lancar. Cuman tuh karena si abangnya, si aku tuh sebenarnya bisa ngelihat. Dia tuh agak sas gitu bang. Jadi kayak kenapa sih tiba-tiba tuh banyak yang nengok. Kayak banyak yang seliweran gitu. Banyak yang, kacau nih, banyak yang kayak, biasanya tuh kalau naik gunung tuh emang penghuni gunung tuh emang ada. Cuman tuh lebih ke nggak ganggu gitu. Lebih ke nggak, ya mereka tuh bodo amat gitu penghuni gunung mah, yang penting nah kita baik. Tapi di sini di sini tuh kayak mereka tuh kayak ngeliatin gitu, ngeliatin terus abangnya ini bodo amat aja udah gitu, berangkat sambil doa doa, baca doa, terus berangkat. Singkat cerita sudah sampai pos 3. Bang, Sampai pos 3 tuh boleh nggak apa lu, bang, lu spill nama gunungnya? ntar lo pasti bisa nebak kok nama gunungnya. Siap. Nah, di Jawa, di Jawa. Lanjut, lanjut. Nah, habis itu sampai pos 3 itu tuh si siap perjalanan tuh si temennya si Vanilla ini, itu dia tuh kayak tiba-tiba kayak gitu. Terus kayak kayak dia tuh kayak selalu baca doa-doa terus, baca doa-doa terus gitu, kayak dia tuh kayak komat kamit gitu. Terus dia tuh kayak shock, lihat kiri kanan shock gitu. Karena si Mita tuh juga, adik aku tuh juga tahu kan, adik aku tuh juga kayak Sensitif kerasa ya. kan. Mhm. Gitu. Terus kayak cuma keringet dingin doang gitu, bang kenapa kok kayak gini ya kawannya ya gitu, kenapa kayak gini ya, udah deh diem aja deh, nggak apa-apa, lu tuh harus bisa doktrin di pikiran lu bahwa itu gak bakal, nggak apa-apa gitu.
Nah, itu nggak bakal kenapa-kenapa, udah tenang aja deh. Udah. Terus habis itu kan sampai di pos 3 tuh maghrib, maghrib. Sampai pos 3 tuh maghrib, jebret gitu. Terus waktu maghrib si aku tuh sholat, asik. Keren banget juga. Aku tuh sholat dulu tuh. Sama temennya, si cowok itu, ayo gue sholat gitu, ayo sholat gitu. Ya bang gitu. Dia itu pendiam, si itu temennya itu pendiam gitu. Ya bang, ayo sholat, gitu. Sholat. Aman, aman aja. Terus si dia tuh bilang, bang, dari tadi kan gue tuh di barisan belakang ya. Ih kenapa? Gue tuh nggak tahu bang kenapa tiba-tiba tuh kayak punggung gue tuh berat gitu. Terus tuh kayak kayak apa kaki gue tuh kayak buat ngelangkah tuh berat gitu. Tapi itu gue positif bang, paling gue kecapean. Bagusnya tuh dia tuh kayak gitu, dia tuh realistis orangnya. Bagus tuh kayak gitu emang kecapean. Jangan sampai mikir horor ya gitu. Iya bang gitu. Udah. Habis itu pas waktu sholat kita balik ke tenda kan. Kita mau masak-masak dulu gitu kan. Setelah mau masak-masak tuh tiba-tiba dua cewek ini nggak ada. Ada aku sama si Vanessa tuh nggak ada. Kita cariin kan, kok nggak pamit, kok nggak bilang gitu kan. Di pos 3 ya? Iya bang, di pos 3 bang, iya bang. Oke, oke, lanjut. Itu habis itu kan yaudahlah kita bakar rokok aja dulu lah, paling ada di situ gitu. Soalnya tuh abangnya tipe bakal yang cuek-cuek bodo amat gitu loh. Terus singkat cerita datang tuh, bang gitu, habis dari mana lu gitu. Itu tadi habis nemenin itu bang air kecil, apa pipis pokoknya. Mm-mm. Ngomongin pipis, oh yaudah ya kita makan dulu gitu. Makan, masak mie gitu, bla 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 bla. Terus si itu tuh habis pipis tuh kayak pucet, kayak kayak dia itu pucetnya itu kayak pucet orang sakit perut gitu. Soalnya tuh dia megangin perut terus. Udah, habis itu udah selesai, dia tuh naik, mau naik gitu kan. Jadi kita tidur dulu aja, tidur gitu, tidur. Terus waktu tidur tuh kita kan para cowok nggak mungkin kan di gunung langsung tidur duluan tuh nggak mungkin banget gitu kan. Mm-mm. Kita ngerokok-rokokan, kita have fun, chill, terus tiba-tiba di tenda adik gue, tenda adik gue tuh teriak tuh. Lu pisah Adik tenda? gue tuh beda lah bang, Oke, oke, oke. dua tenda bang, kapasitas dua kecil-kecil gitu kan. Oke, oke. Dia tuh teriak gitu, kak gitu, kak gitu. Dia tuh teriak terus ada panik kan kita kan, samperin 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 gitu. Terus si sialannya lagi, si Nizar, gue gak tahu bang, gue takut bang, gue takut, lu aja bang gitu. Mm-mm. Jadi gue juga takut gitu kan. Yaudah ayo ayo gitu. Yaudah kita tengok di tendanya, ternyata si itu kejang, yang Hmm. Hebiri itu kejang gitu, kejang-kejang gitu loh bang. Kita tuh langsung ambil emergency blanket kan buat angetin dia gitu Mm-mm. kan, diangetin sama kita gitu, kayak diangetin gimana gimana kejang gitu, gak wajar gitu kan. Terus aku baca-baca segala macem, baca-baca gitu kan, agak reda gitu. Habis itu udah si adik aku gantian pucet gitu, gantian pucet dia gitu, dia pucet terus kayak dia diem doang gitu, udah diem doang, dia tuh nggak mau ngomong apa-apa. Bahkan sampai dia tuh kayak nggak mau ngeliat mata gitu. Ya udah, singkat cerita pagi-pagi tuh udah bangun tuh kita. Dia tuh juga udah lumayan sehat gitu kan. Terus kita bilang gini, apa kita turun aja gitu, katanya kamu juga udah capek, terus kamu juga nggak baik gitu, terus kamu juga lagi nggak sehat, turun aja ya gitu, naik gunungnya bisa kapan-kapan. Bang, itu jam berapa dia Itu kejang, Bang? apa, Jam jam berapa kejadian kejang? itu malam kok bang, itu jam-jam 8 itu kan, soalnya kita sampainya maghrib, Mm-mm. itu Oh jam-jam ya, 8, oke, oke, cepet lanjut. kok cepet. Jadi kan masih waktunya cukup banget kan tuh buat istirahat kan. Mm-mm. Oke, Paginya tuh oke. masih kita disclaimer gitu, malam udah gue bilang gitu. Terus paginya tuh udah di disclaimer gitu. Jadi ya kita pulang aja, gak usah kayak Heeh. gini. Maksudnya tuh hawanya tuh gak enak gitu. Aku tuh nggak bilang kalau dari awal tuh aku bisa ngelihat gitu. Soalnya tuh Heeh. di daerah dia, tenda dia tuh udah dikerumunin gitu bang, auranya. Dia tuh aku tuh punya mata batin tapi tuh ditutup setengah gitu, cuma bisa ngerasain aura doang. Udah, habis itu pas malamnya adik gue datang ke tenda gue, bang lu tau gak sih bang apa gitu. Tadi itu waktu sebelum kejang itu aku tuh ngelihat di tindaku tuh ada tangan banyak kayak kayak mau masuk ke tindaku gitu katanya. Ya, Jadi kayak tangan banyak tuh mau masuk ke tenda gitu, mau mau ambil temennya katanya. Terus tadi ada suara dia bilang gini, hati-hati di Joko, aja sembarangan. Bilang kayak gitu ke si adik aku gitu kan. Habis itu aku bilang, udah nggak usah mikir kayak gitu, udah doa aja, doa doa gitu. Kita punya Tuhan, kita punya Allah gitu, nggak usah takut gitu. Selagi kita tuh nggak ngapa-ngapain, selagi kita tuh nggak berniat buruk tuh nggak apa-apa, udah doa aja gitu. Doa nih, udah singkat cerita dia udah bangun pagi tuh, kita udah bikin mie sarapan segala macem gitu kan. Itu udah aja kamu cuma diem, diajak kamu cuma geleng, cuma ngangguk geleng gitu. Udah, ayo pulang aja kalau gitu, pulang aja gitu. Gue udah gak enakan nih feelingnya, ayo pulang aja deh, pulang aja gitu.
Dia tuh gak mau, aku harus naik. Nadanya udah beda. Awalnya dia tuh ceria gitu. Nadanya tuh kayak Hmm. gak mau, aku harus naik. Apa yang naik? Aku harus sampai puncak gitu. Aku nggak bakal tenang kalau nggak sampai puncak. Dia bilang kayak gitu. Ya, ya gimana ya gitu. Temannya itu udah ketakutan gitu kayak, lu kenapa sih? Lu kenapa sih? Gitu. Lu kenapa sih kayak gitu? Lu kenapa sih gitu? Cuma diem doang. Cuma diem doang. Dipercandain cuma diem doang. Gitu. Ya udah. Terus kita bertiga tuh baca doa terus gitu kan. Baca doa, baca doa, baca doa. Dan singkat cerita, tiba-tiba pas mau ke pos 4 ini kan udah sampai puncak ya. Ini endingnya langsung story ending aja deh. Itu tuh udah sampai puncak pokoknya. Mau ke pos 4 tuh kan ada tempat, pos 3 tempat tuh ada sendang. Sendang. Nah, kita minum kan. Sedangkan di pos 4 kalau di Cemoro Kandang kan pinggir-pinggirnya jurang kan itu bang. Hmm. Ya kan bang. Tiba-tiba si itu tuh lari, tau gak sih? Si temannya itu lari Ke atas, ke bawah bang. ke bawah. Iya Oke. bang, lari ke bawah gitu, lari gitu kan. Kita kejar kan, lu kenapa gitu kan. Dia cuma diem bang. Habis lari random gak jelas gitu, dia diem. Kita kejar dia diem, gitu kan. Udah, lu kenapa? Cuma diem doang. Habis itu kita naik, si temennya udah ketakutan gitu kan. Si temennya udah ketakutan. Terus habis temannya kan habis meluk dia kan, yang ngejar kan yang paling belakang tuh, si Nizar itu. Dia jadi ikut diem gitu kan bang. Udah, kita berangkat ke pos 4. Tiba-tiba kita kan udah bikin tenda nih, udah aman lagi nih, udah clear nih, nggak terlalu goib kan. Tiba-tiba si Nizar tuh mau ke pos 3. Dia tuh mau pengen turun lagi. Lu mau kemana? Gue mau jalan-jalan gitu kan. Udah, habis itu jalan-jalan dia, gue temenin, gue liatin dari jauh gitu kan. Gue ikut dia ke belakang. Lu tau nggak dia ngapain? Dia tuh di pinggir jurang, dia tuh lari. Dia tuh lari, mau arah ke pinggir jurang. Gue kejar kan. Gue tangkep tuh tangannya, jebret gitu. Ini bukan cerita gue ya. Hmm. Ya udah jebret, gue tangkep. Istighfar, istighfar, lu ngapain di sini? Istighfar, istighfar gitu. Lu mata lu gak nyawang, mata lu gak lihat gitu kan. Mata lu gak lihat apa gitu. Itu si Vanilla di pinggir jurang, itu si Vanilla di pinggir jurang sendirian lagi nangis, dia bilang gitu kan. Lu lihat apa? Lu coba lihat bawah, istighfar gitu. Gak ada siapa-siapa di sini gitu. Gue bilang gitu kan. Dia shock kan. Enggak ada, ayo doa 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 gitu. Ayo kita ke tenda lagi ke tenda. Waktu sampai tenda, si Vanilla itu pingsan, singkat cerita. Pingsan. Terus waktu pingsan itu kita tuh nggak bisa, kita kan riwah kan. Untungnya di pos 4 tuh kan agak luas ya sabarannya ya. Kita minta bantuan sekitar buat bantu kita buat turun. Jadi ya singkat cerita turun nih kita bareng-bareng sampai rumah. Dia itu pingsannya 3 hari kalau nggak salah sampai rumah, sampai dibawain ke rumah sakit segala macam bla 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 bla. Nggak bisa sampai dibawain dukun, nggak bisa gitu kan, nggak sembuh sembuh gitu kan. Terus 3 hari, sama 3 hari itu kita tuh dimimpi naik gunung terus, dimimpi kejadian itu terus. Dan di mimpi itu anehnya ketika kita lihat si Vanilla, ketika ngeliat si Vanilla itu, dia tuh kayak tiba-tiba tuh dari ujung rambutnya sampai ke bawah tuh penuh darah gitu bang. Kayak tiba-tiba tuh dia tuh senyum, terus dia tuh penuh darah gitu. Kayak darahnya tuh pelan-pelan dari atas ke turun ke bawah gitu. Adiknya aku kan udah kuat bang, aku nggak kuat nih, kenapa Vanilla, kenapa Vanilla nggak bangun-bangun, kabar dari orang rumah katanya nggak bangun-bangun gitu. Yang mimpi kalian bertiga apa lu doang? Berdua bang, adik Oh, aku sama berdua. itu ada aku udah gak kuat gitu, udah gak kuat Mm-mm. gitu. Jadi setiap dia naik gunung, setiap dia ngeliat Vanilla, Vanilla itu tiba-tiba tuh ada darah pelan-pelan dari kepala sampai ke bawah gitu bang. Ya udah singkat cerita kita berdua naik nih, cowok-cowok nih, tinggal aku sama si Ninja naik gitu kan. Jadi kita naik deh, nggak beres gitu. Nah kita naik nih. Terus waktu naik kita tuh pokoknya di mimpinya tuh disuruh ke pos 3 gitu. Ya udah kita ke pos 3, terus kita ketemu bapak-bapak bawa kayu gede gitu. Terus kita dikasih ubi, kita dikasih ubi, mau kemana? Cah bagus gitu. Mau kemana gitu. Terus dikasih ubi tuh kita, jebret ini ada ubi gitu. Nanti pokoknya habis nggak habis ubinya dibawa ke bawah ya gitu, nggak usah aneh. Kalian tuh niatnya baik segala macem kan juga. Intinya tuh orangnya tuh kayak walaupun kalian percaya setan tapi tuh kalian masih percaya Tuhan gitu loh, gitu pokoknya gitu. Mau kemana cah bagus, ini ada telo gitu. Udah pak, ini udah makan kok, ada ini ada ubi udah makan kok kita. Bapaknya mau kemana? Aku mau ke pos 4, mau ke tempat yang Boyem, pos 4 pos 5 gitu lupa. Oh Mm-mm. ya udah, dibuka nih, dimakan dulu gitu. Kita kan sas kan, takutnya itu bukan orang gitu loh, walaupun di gunung walaupun siang ya. Lu naik lagi H plus berapa? Setelah si itu posisinya masih koma. Iya, tiga Mm-mm. hari ya plus 2, jadi Iya, 5 hari, iya. hari Mm-mm. kelima naik. Terus terus. Iya, udah naik kok, jebret naik.
Terus udah itu tuh di bawah tuh kita udah doa doa sampai si Nizar tuh bawa Al-Quran anjir. Udah gitu, udah doa segala macam naik. Terus kita buka ubinya gitu kan. Terus si Nizar tuh kayak kita tuh lihat-lihatan gitu, ini beneran ubi apa enggak sih, ini beneran orang apa enggak sih gitu, masa iya bapak-bapak Parubaya masih kuat naik gunung gitu. Terus bapaknya bilang gini, udah nggak usah khawatir gitu, kita sama-sama nyembah Allah gitu. Dia bilang gitu kan. Ih, merinding gua. kita kita pasrahkan hidup kita kepada Gusti Allah gitu, nggak apa-apa, udah dimakan, itu dimakan tuh hangat gitu. Kalau nggak percaya nih bapak makan gitu, ya dimakan. Kita kan nggak, kita kan kan jadi cuma bawa kayak tas kecil gitu kan, lebih hemat lah. TikTok ya. Dia udah taruh tas aja tuh, taruh tas aja. Ya udah jebret. Singkat cerita sampai pos 3 maghrib kita sholat kita rokokan gitu. Habis itu lu tau nggak, habis sholat itu tas yang kan ada kresek ya bang ya, plastik, tau nggak sih bang, plastik yang ada yang hitam ada yang putih Iya, gitu iya. kan, tapi plastik yang hitam putih yang loreng-loreng itu, Iya, tahu tahu tahu. yang gitu kan jarang banget kan sekarang kan. Mm-mm. Itu kan jelas gitu pastinya hitam putih loreng-loreng gitu kan. Gue lapar nih gitu, si Nizar bilang kayak gitu. Iya gue lapar nih, coba kita makan ubinya tadi lagi, siapa tahu masih enak gitu. Yaudah gitu. Habis itu ambil tuh bang itu di tas itu sebelah kanan kreseknya yang itu, soalnya cuma itu doang kreseknya gitu. Ya itu kayak tas kita tuh nggak muat, jadi itu kayak cuma dicantolin doang di tas gitu loh. Udah kita ambil. Habis itu gue kan marah-marah tuh ke Nizar. Nizar, maksud lu apaan gitu? Maksud lu apaan? Lu kalau bercanda kayak gini nggak lucu, gue bilang kayak gitu. Terus Nizar, apaan sih bang gitu? Emang ubinya di situ bang, gak ada tempat lain lagi. Cuma plastiknya cuma itu doang, ini nggak lucu, sini lo lihat gitu. Lo tau nggak, setelah kita buka kresek itu bang, yang katanya kakeknya tadi disuruh bawa turun ke bawah, itu ternyata isinya pembalut plus darah-darah seger bang. Ih. Jadi ternyata itu isinya pembalut, terus juga masih ada darah-darah seger, tapi masih ada kayak daun-daun jadi kotor gitu loh bang. Ih, Heeh, kayak heeh. kayak gitu kan. Terus kita berdua mikirnya tuh kayak berarti kita makan pembalut gitu kan, otomatis kan. Berarti kita makan pembalut gitu kan. Kita langsung kayak muntah-muntah gitu kan, kayak alay lah gitu, reaksi alay gitu kan. Gak mungkin, gak mungkin, gak mungkin gitu kan. Gak mungkin anjing yang kita makan ini pasti ubi, pasti kakeknya ini kayak mungkin ya bang ya. Kalau mikirnya abangnya yang cerita ini ya, Heeh, anggap aja aku gitu kan. Itu heeh. tuh dia bilang, itu mungkin yang kita makan tuh memang beneran ubi. Dan ketika kita sampai pos 3 itu udah diganti gitu katanya. Nggak mungkin kita makan kayak gini ya kan gitu. Yang lu rasain ubi kan? Iya ubi sih, tapi bodo amat lah kalau gitu, yang penting kita balik aja balik. Kita balik. Pokoknya selama balik itu selalu ada kayak penampakan kecil kayak apalah, pocong lah, genderuwo lah, segala macam lah, hantu-hantu kecil gitu kan. Untungnya mental si abang cerita ini udah kuat gitu, kayak sudah kita punya Allah, cuma kita doang dia katanya. Udah turun nih, pas turun kita buang itunya, terus kita jelasin ke yang pokoknya tiba-tiba pas kita sampai pos, tiba-tiba udah ada orang, dan orang itu kakeknya itu, paham gak sih? Heeh. Dan dia itu bukan hantu ternyata, dia itu kayak yang pegang kunci gitu katanya, orang pinternya situ katanya. Heeh. Nah kan bener kan gitu, nah kan bener kan, dia bilang gitu. Tiba-tiba kayak gitu, aku kudu nulung, intinya gini, aku kudu nulungin tengah sak mental cah bagusin katanya kayak gitu. Iku rogone kancamu ning gunung, rogone kancamu ning watu mau pas ke nangis, pas intinya itu pas si Nizar lihat dia nangis, yaitu raganya itu arwahnya di situ, itu nggak bakal bisa balik lagi ke tubuhnya. Karena apa? Karena dia udah semena-mena, karena dia itu buang pembalut sembarangan. Jadi yang hanya yang bisa dilakuin si penjaga kuncinya cuma ngebuang pembalutnya, terus biarin si temennya itu meninggal dengan tenang. Soalnya selama 3 hari itu dia tuh syaratul maut terus bang. Jadi kayak kejang-kejang, teriak-teriak gak jelas, kayak gitu bang. Gitu. Udah. Terus nih gimana teman aku? Aku nggak, intinya itu penjaga kuncinya bilang tuh, aku tuh nggak bisa berbuat lebih lagi. Aku cuma bisa ngebantu sampai segini. Aku ngargain niat kamu cah bagus ya bilang gitu. Padahal tuh dia tuh pengen ulang tahun, seneng-seneng. Cuman tuh egoisnya dia tuh ya nggak tahu ya, datang bulan kan bukan nggak egois nggak sih? Datang bulannya kan nggak ada yang tahu kan. Aduh. Dia meninggal. Terus pas itu dibuang, kita kasihkan ke penjaga kuncinya. Terus di situ tuh bareng-bareng kita berdoa, pokoknya tuh biar dia bisa meninggal dengan tenang, biar gak ngerasain sakit lagi gitu. Kayak gitu. Iya sih, kesalahannya di situ sih Kak. Terus dia beneran Udah, meninggal? ya begitu kita sampai rumah, selang 1 hari dia meninggal. Tapi ya dengan meninggal yang nggak wajar, kayak pucet, udah nggak ada warna darah lagi, pucet kayak gitu, terus meninggal. Tapi meninggalnya dengan senyum. Jadi kayak lu ngeliat mayat senyum gitu. Terus
kita berempat tuh diimpiin makasih gitu. Dia bilang gitu, dia datang gitu kan, makasih gitu. Dan sorry aku malah bikin kalian semua hampir celaka gitu. Untung ada Bang Yogi dia bilang gitu ya. Makasih gitu. Gitu. Singkat cerita kayak gitu. Selesai. Buset, buset. Gue pengen nanya, Bang, posisi dia buang pembalut waktu ditemenin sama adek lu. Pas iya, makanya adek aku yang pucat soalnya adek aku yang diteror mulu kayak dia tuh ngeliat-liat kayak Iya, ada ya, tangan lah yang yang kata orang dia kepenggel. nemenin pepes, pipis ya. Iya, soalnya tuh dari pos bawah tuh udah curiga dulu dia tuh megangin perut terus gitu loh bang, Aduh, aduh. kayak budet gitu bang, kayak ngut kan gitu. Tahu nggak Bang? Kalau di daerah gue, itu kata orang-orang tua, itu darahnya dihisap. Ih, nggak tahu sih, tapi emang meninggalnya pucat pucat banget, kayak nggak kayak mayat wajar wajarnya, Bang, sewajarnya. tapi ini real, Bang ya. Itu real, itu real. Dan Aduh. temen ada kok temennya yang cerita ini masih hidup kok abangnya itu, abang sama adiknya. Ah, gelo, gelo. Lu kenal sama si abangnya teman abang lu? Kenal, kenal, cuman ya nggak kenal dekat. Dia Ya, kan temannya abang juga bang. iya, iya. Yang penting lu tahu ya. Aduh, gila cuy, epic, Tahu epic bang. banget sih cerita ini nih. Aduh, Gitu. Ya gelo, sebenarnya gelo. horornya sama apa ya? Lebih ke nggak horor sih, lebih ke edukasi nggak sih cerita ini? Horor cu, nggak ada edukasinya ini. Edukasinya pesan-pesannya ada. Nah nih, Biar lu, nggak lu kan, sembarangan lu, gitu. lu kan ngobrol sama si abang ya. Kalau si abang ini di sini, Hmm. ada nggak pesan-pesan yang Hmm. abang itu pernah sampaikan ke lu kalau di gunung gitu, nasihat-nasihat Ya dia? intinya tuh kalau ke gunung kalian tuh nggak boleh. Pokoknya sebagai pendaki pemula apa nggak pro, kalian Aduh, tuh nggak bisa semena-mena. Harus tetap percaya kepada Allah, doa terus kepada Tuhan lah. Gitu. Kalau misalnya ada apa-apa segala macam, udah lu percaya aja kepada Allah, pasrahkan semua kepada Allah karena Allah yang punya segalanya. Dan kalau misal ada gangguan-gangguan segala macam kayak gitu, lu nggak boleh takut. Walaupun lu takut, tapi lu nggak boleh nampak takut, katanya gitu bang. hai, Tuh, gelo, jadi tuh gelo, kita gelo. tuh harus tenang, kita tuh harus harus apa ya, harus tetap istighfar gitu. Terus gue diginiin gitu. Padahal gue takut bang, realistis aja bang. Siapa yang nggak takut di kondisi kayak gitu nyawa lu bang, aku bang gitu kan. Ya, masa lu takut sama setan, orang lu aja dosa nggak takut, asik. Gue GG, digituin bang. GG. Gua pernah ke Lawu, cuy. Gua pernah ke Lawu, jalur yang lu sebutin. Gua Cemoro sering, kandang bang. ya Cemoro Sandang, Pulau Sewu, terus naik dari sini, turun dari sananya. Gua pernah buat 3 harian, 4 harian di Lawu kalau naik. Boyem almarhum, Gimana bang? Boyem almarhum masih ada ya. Iya. Gua juga Ah. familiar lah sama base campnya Boyem. Gua pernah nginep di atasnya. Makanya gua, Ah. padahal maaf ngomong ya, maaf kata ya, gua kan lumayan banyak naik gunung kan. Sampai ke Rinjani Mm-mm. juga gua udah pernah naik. Menurut gua Lawu itu gunung yang sebenarnya tidak terlalu sulit sih untuk rutenya karena memang jalan setapaknya cukup jelas ya. Malah gue bilang rapih banget lah Lawu itu. Rapi, rapi. Nah, di balik itu semua hikmah yang bisa kita ambil mungkin jangan pernah sembarangan ya kalau memang itu bukan tempat Iya kita. bang. Yang pasti kita saling Iya bang. menghargai lah, menghargai Bener bang. lingkungan. Aduh, Mm-mm. semoga ini Dan juga itu bang, Mm-mm. apa edukasi itu juga penting bang. Mungkin karena dia first time ya, dan kita tuh kayak mungkin bagi dia tuh dia kan orang kota gitu kan. Jadi paling bagi dia tuh cuma alam biasa gitu. Iya benar. Mungkin. Ya, kita boleh skeptis ya, tapi buang sampah sembarangan aja jangan sampai dilakukan. Ibaratnya kalau kita ke alam bebas, Iya, tidak boleh membunuh apapun selain waktu, tidak boleh meninggalkan apapun selain jejak, ya kan? iya bang. Nah, jadi gitu cuy. Ini makasih banget ya, Klon. Cerita lu menarik banget, Klon. Iya bang. Makasih juga bang udah ngeluangin waktu bang. Gelo, Thank you for gelo. Cuy, time. jangan lupa di like, di subscribe ya teman-teman kalau kalian Oke bang, oke bang. eh ketemu video ini. Terus kita tidak disclaimer dulu. Kejadian horor bisa terjadi dimanapun, percaya atau tidak, narasumber kita memang mengalaminya sendiri. Mau itu di gunung, mau itu di gunung A, gunung B, semuanya sama cuy. Thank you ya sekali lagi ya Bang.